Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Dianik. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi mengenai bagaimana cara menentukan ide bisnis. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti dari bisnis itu sendiri. Nah, apa itu bisnis? Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Nah, apabila kita ingin memulai suatu bisnis, tentunya kita harus menemukan atau menentukan ide bisnis terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan supaya bisnis yang akan kita jalani itu dapat berjalan dengan baik. Karena dengan cara itulah bisnis yang akan kita jalani itu dapat lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas. Pada dasarnya, menemukan ide bisnis itu tidak sulit. Akan tetapi, banyak pengusaha pemula yang kesulitan untuk mendapatkan sebuah ide bisnis. Padahal, jika dicermati lebih lanjut, ada banyak metode yang bisa kita lakukan untuk menangkap gagasan-gagasan yang brilian tersebut. Oleh karena itu, maka bagaimana cara untuk menemukan ide bisnis itu sendiri? Nah, berikut ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam menentukan ide bisnis. Yang pertama itu melakukan riset bisnis dan produk. Metode ini adalah metode yang terukur, di mana ide bisnis yang dicari itu dapat diperoleh melalui riset dan persentase yang dilakukan untuk memastikan jenis bisnis yang produk banyak diterima pasar. Riset bisnis ini bisa dilakukan dengan bantuan teknologi digital. Misalnya, dengan mencari kata kunci melalui Google Trend untuk mengetahui tren bisnis pada suatu lokasi melalui persentase dan angka pencarian informasi tertinggi. Yang kedua, serap ide dari masalah setiap orang. Setiap orang pastinya memiliki masalah yang berbeda, dan setiap masalah itulah pasti membutuhkan solusi. Masalah-masalah yang pada awalnya bersifat personal rupanya telah banyak menginspirasi dan dikembangkan untuk menjadi sebuah ide bisnis yang cemerlang bagi banyak pebisnis yang sukses. Nah, contoh nyata paling sederhana ialah usaha laundry. Banyak mahasiswa yang tidak sempat mengurus cucian dan sulit mencari jasa asisten rumah tangga bagi para ibu-ibu bekerja. Nah, membuat munculnya jasa laundry menjadi solusi paling jitu untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, belajar dari kesuksesan bisnis orang. Usaha yang sukses dan mampu bertahan dalam jangka waktu lama pasti memiliki keunggulan yang patut dipelajari. Maka dari sanalah kita bisa menyaring dan mengaplikasikannya sebagai gagasan untuk ide bisnis yang hendak kita rintis nantinya. Akan tetapi, menduplikasikan sebuah bisnis yang sukses, kita tidak harus sama persis menirunya. Jangan lupa untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi bisnis tersebut agar bisnis yang akan kita tekuni nantinya akan sedikit berbeda, memiliki ciri khas, dan memiliki nilai lebih dari bisnis yang sudah ada. Sebagai contoh, apabila kita ingin membuka sebuah coffee shop, kita harus membedakannya. Ya, walaupun rasa kopi itu rata-rata sama, mungkin kita harus membedakannya seperti pelayanannya atau menyediakan fasilitas yang dapat membuat para pelanggan itu merasa nyaman, sehingga dapat mengunjungi coffee shop kita lagi. Yang keempat, belajar dari kekurangan pesaing. Menemukan ide untuk bisnis ternyata dapat kita temukan dari kelemahan kompetitor di sekitar kita. Nah, kita bisa menjelajahi sosial media atau website bisnis yang memiliki produk atau layanan serupa dengan bisnis yang ingin kita tekuni. Lalu, kita dapat melihat bagaimana tiap orang memberikan ulasan di kolom komentar pada website tersebut. Kemudian catat apa saja keluhan yang ada. Nah, hal-hal inilah yang tidak bisa dipenuhi oleh pesaing kita
yang dapat menjadi ide bagus untuk melahirkan sebuah bisnis baru. Yang terakhir, ikutilah perkembangan tren. Nah, tren merupakan sesuatu yang banyak diminati oleh sekelompok orang pada satu waktu. Karena itu, sebuah ide bisnis yang mengikuti tren akan berpeluang untuk digemari dan banyak menjaring konsumen dalam waktu cepat. Tidak ada yang salah dengan mengikuti tren, selama kita mampu membuat bisnis tersebut berbeda dari yang lainnya. Akan tetapi, karena sebuah tren biasanya cepat berlalu, maka pastikan juga kita memiliki solusi seandainya tren bisnis tersebut mulai memudar dan tidak lagi digemari. Contoh dari menemukan ide bisnis dengan mengikuti perkembangan bisnis, misalnya menjual pakaian atau membuka suatu butik. Nah, kita harus menjual pakaian yang sesuai dengan tren yang sedang hits pada masanya. Kita harus benar-benar mengikuti tren sesuai dengan perkembangan yang terjadi, supaya bisnis yang akan kita jalani nantinya dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami kerugian ataupun gulung tikar. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua paham dan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.